Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadiahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberinya nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, sehingga kita dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada dosen. Sholawat berangkaikan salam, marilah kita panjatkan ruh junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita diberinya syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu dosen Sri Rahmayanti MSI, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fitria, NPM 20053117, kelas 1A, semester 1, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, langsung saja. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan materi saya, yaitu landasan sosiologi dan antropologi pendidikan. Landasan dalam pendidikan sosiologis. Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, terciptalah nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya, yaitu yang pertama paham individualisme, yang kedua paham kolektivisme, yang ketiga paham integralistik. Paham individualisme dilandasi teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Masing-masing boleh berbuat apa saja menurut keinginannya, asalkan tidak mengganggu keamanan orang lain. Dampak individualisme menimbulkan cara pandang yang lebih mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Dalam masyarakat seperti ini, usaha untuk mencapai pengembangan diri antara anggota masyarakat suatu dengan yang lain saling berkompetisi sehingga menimbulkan dampak yang kuat. Yang kedua, paham kolektivisme memberikan kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat, dan kedudukan anggota masyarakat secara perseorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakatnya. Yang ketiga, paham integralistik dilandasi pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain secara organis merupakan masyarakat. Masyarakat integralistik menempatkan manusia tidak secara individualis, melainkan dalam konteks strukturnya manusia adalah pribadi dan juga merupakan relasi. Kepentingan masyarakat secara keseluruhan diutamakan tanpa merugikan kepentingan pribadi. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Yang pertama, kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Dan yang keempat, selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia secara per orang, tapi juga meningkatkan kualitas masyarakat umum. Implementasi landasan pendidikan sosiologis. Berbagai upaya yang persatuan dan kesatuan yang kokoh, berbagai upaya tersebut dilaksanakan dengan tidak mengabaikan kenyataan tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Hal terakhir tersebut kini makin mendapat perhatian yang semestinya dengan antara lain memasukkannya muatan lokal di dalam kurikulum sekolah. Muatan lokal yang didasarkan pada kebinekaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian akan dapat diwujudkan manusia Indonesia dengan wawasan Nusantara dan berjiwa nasional akan menjadi tetapi memahami dan menyatu dengan lingkungan. Berbagai upaya yang dilakukan, baik melalui jalur sekolah seperti mata pelajaran PKN, pendidikan sejarah, maupun jalur pendidikan luar sekolah, seminar atau lingkungan, telah mulai menumbuhkan benih-benih persatuan dan kesatuan yang semakin kokoh. Berbagai upaya tersebut dilaksanakan dengan tidak mengabaikan kenyataan tentang kemajemukan masyarakat Indonesia.
Fungsi kajian landasan pendidikan sosiologis. Yang pertama, fungsi eksplanasi, yang kedua fungsi prediksi, yang ketiga fungsi utilisasi. Fungsi eksplanasi yaitu menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Untuk diperlukan konsep-konsep, proposi-proposi mulai dari yang bercorak generalisasi, empirik sampai dalil dan hukum-hukum yang mantap, data dan pribadi mengenai hasil penelitian lapangan yang aktual, baik dari lingkungan sendiri maupun dari lingkungan lain, serta informasi tentang masalah dan tantangan yang dihadapi dengan informasi yang lengkap dan akurat. Komunikan akan memperoleh pemahaman dan wawasan yang baik dan akan dapat menafsirkan fenomena-fenomena yang dihadapi secara akurat. Penjelasan-penjelasan itu bisa disampaikan melalui berbagai media komunikasi. Kemudian fungsi prediksi, meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, tuntutan masyarakat akan berubah dan berkembang akibat bekerjanya faktor-faktor internal dan eksternal yang masuk ke dalam masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Fungsi prediksi ini amat diperlukan dalam perencanaan pengembangan pendidikan, guna mengantisipasi kondisi dan tantangan baru. Kemudian yang ketiga, fungsi utilisasi, menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri. Kemudian, landasan dalam pendidikan antropologis. Antropologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos, berarti manusia, dan logos berarti ilmu. Antropologis mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologis memiliki dua sisi holistik di mana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya, yang menekankan pada perbandingan atau perbedaan budaya antar manusia. Walaupun begitu, sisi ini banyak diperdebatkan dan menjadi kontroversi sehingga metode antropologi sekarang sering kali dilakukan pada pemusatan penelitian pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama. Antropologis adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuklah ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase. Antropologi secara garis besar dipecah menjadi dua bagian, yaitu antropologi fisik atau biologi dan antropologi budaya. Tetapi dalam pecahan antropologi budaya terpecah-pecah lagi menjadi banyak sehingga menjadi spesialisasi termasuk antropologi pendidikan. Kemudian implementasi landasan pendidikan antropologis memiliki tiga bagian. Yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar masyarakat, yang kedua keterlibatan partisipasi masyarakat, dan yang ketiga pemberian pendidikan kecakapan hidup. Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat, yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat ini bersumber dari informasi masyarakat sekitar. Masyarakat tersebut terdiri dari tokoh masyarakat, baik secara formal maupun informal, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat kelas bawah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang dijadikan dalam bahan pengembangan kurikulum. Contohnya adalah melihat keadaan lingkungan masyarakat, diterapkan model pembelajaran berbasis budaya lokal. Model pembelajaran ini ditetapkan melalui muatan lokal. Materi disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing daerah di lingkungan sekolah, sehingga siswa dapat mengenali potensi budayanya sendiri, mengembangkan budaya, menumbuhkan cinta tanah air, dan mempromosikan budaya lokal kepada daerah lain. Kemudian, keterlibatan partisipasi masyarakat. Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajar, maka masyarakat ikut serta dalam merancang kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana, menentukan narasumber sebagai fasilitator, dan ikut menilai hasil belajar. Kemudian yang ketiga, pemberian pendidikan kecakapan hidup.
Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan dalam bentuk pemberian keterampilan dan kemampuan dasar pendukung fungsional, membaca, menulis, berhitung, memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi. Kemudian manfaat landasan pendidikan antropologis, yaitu yang pertama dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat suku bangsa. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Yang ketiga, dengan mempelajari antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia yang mempunyai kekhususan-khususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Yang keempat, dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi dalam masyarakat baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya. Sosialisasi dan enkulturasi sebagai pendidikan. Pendidikan diupayakan agar peserta didik mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Sehubungan dengan itu, apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologis, pendidikan identik dengan sosialisasi, sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang antropologis, pendidikan identik dengan enkulturasi. Karena di dalam proses sosialisasi, hakikatnya terjadi juga proses enkulturasi, dan sebaliknya bahwa di dalam proses enkulturasi juga terjadi proses sosialisasi. Dalam konteks ini, maka pendidikan hakikatnya meliputi sosialisasi dan enkulturasi. Definisi sosialisasi menekankan kepada pengambilan peranan, sedangkan definisi enkulturasi menekankan kepada perolehan kompetensi budaya. Namun dalam kehidupan yang real, sesungguhnya di dalam sosialisasi ini inheren atau melekat juga kebudayaan. Sebab kebudayaanlah yang menentukan arah dan cara-cara sosialisasi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian, pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Yang pertama, pola pertama, guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi atau pembudayaan. Implikasinya yaitu, maka tugas dan fungsi guru adalah menggiring murid-muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan oleh guru dengan mempertimbangkan itulah yang terbaik bagi mereka. Tipe guru dalam kategori ini dinamakan Hargreaves sebagai penjina atau pengembala singa atau lion tamer. Yang kedua, pola kedua, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi pengajaran yang baru baginya, cukup berat dan kurang menarik. Implikasinya maka tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik dan mudah bagi para muridnya. Tipe guru demikianlah dikategorikan dengan sebagai penghibur atau entertainer. Pola ketiga yaitu guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar, ditambah dengan harapan bahwa murid harus mampu menggali sendiri sumber belajar, dan harus mampu mengimbangi dan berperan dalam kehidupan masyarakat yang terus-menerus berubah. Bahkan dengan kecepatan yang semakin meningkat, implikasinya guru harus memberikan kebebasan yang cukup luas kepada murid, baik secara individual maupun kelompok kecil. Guru dan murid bersama-sama menyusun program kurikuler. Hubungan guru dengan murid didasari kepercayaan, dan arah belajar mengajar adalah pengembangan kemampuan dan kemauan belajar di kalangan murid. Tipe guru demikian dikategorikan oleh Hargreaves sebagai guru romantik atau romantik. Sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.